Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas yang soleh dan soleha? Masih semangat kan untuk belajar hari ini? Semoga anak yang soleh dan soleha selalu sehat, semangat, dan selalu bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga Bapak ingatkan untuk selalu rajin sholat, rajin mengaji, rajin membantu orang tua, dan selalu rajin belajar. Setelah mempelajari video ini, Bapak berharap anak yang soleh dan soleha memiliki sikap "Aku selalu meyakini dan memahami makna kodo". Pada video ini, Bapak akan menjelaskan materi pelajaran 7 tentang menerima kodo dan kodar dengan subpelajaran memahami makna kodo dan kodar. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak cerdas yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut ya. Ibu guru sedang menjelaskan pelajaran di dalam kelas. Kata ibu guru, kodo menurut bahasa artinya hukum, ketetapan, dan kehendak. Apakah makna kodo menurut istilah? Ayo kira-kira siapa yang bisa menjawab ya? Ya, ternyata Adin menjawab. Kata Adin, kodo menurut istilah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap makhluknya. Kodo tidak dapat diubah dan tidak dapat dimajukan atau dimundurkan. Anak cerdas yang soleh dan soleha, zaman azali itu adalah zaman sebelum diciptakannya sesuatu, sebelum ada alam semesta ini, disebut dengan zaman azali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna zalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Anak cerdas yang soleh dan soleha, setelah Adin bicara, kemudian Susi pun juga ikut bicara. Kata Susi, percaya kepada kodo adalah bagian dari rukun iman yang keenam. Jadi, bencana apapun yang terjadi di bumi ini, tidak ada yang tahu. Begitu juga kita, tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dan kapan dunia ini akan terjadi hari kiamat. Nah, kira-kira apa kata Adin ya? Kayaknya Adin mau ngomong sesuatu nih. Kata Adin, suatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh dari kodo. Antara lain sebagai berikut. 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini contoh dari kodo.
ada gambar matahari yang mau tenggelam. Yang kedua, kematian pasti datang. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Ini gambar orang sedang mengangkat jenazah di atas keranda. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar pada porosnya. Ya, ini ada gambar perputaran bumi dan planet-planetnya. Anak cerdas yang soleh dan soleha. Nah, Susi pun juga mau ngomong sesuatu nih. Kira-kira apa kata Susi ya? Kata Susi, seseorang yang beriman kepada kodo akan bersikap dan berperilaku sebagai berikut. Pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lainnya yang positif. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong. Karena semua pemberian Allah adalah titipan. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau jalan raya yang padat. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sedangkan yang terakhir, yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Anak cerdas yang soleh dan soleha. Nah, itulah tadi penjelasan Bapak tentang pengertian kodo, contoh kodo, dan hikmah beriman kepada kodo. Alhamdulillah, materi kita hari ini tentang pengertian kodo dan hikmah beriman kepada kodo telah selesai. Semoga anak cerdas yang soleh dan soleha bisa memahami materi ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri materi kali ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.